nggak penting, penting juga. Karena apa? Kita harus tahu ilmunya apa, dasarannya apa, basicnya apa gitu. Nggak moro-moro tanpa skill tanpa apa mlebu. Bisa mlebu tapi gak ngerti kejone wis tepar we. Lain. Halo teman-teman, balik lagi di channel Ruang Ajar. Dan kita masih tetap di tempat yang sama, yaitu Malang Creative Center. Sebelumnya perkenalkan, aku Leo, dan di sini ada sosok yaitu Pak Agung. Halo. Pak Agung adalah seorang yang mengajar di SMK Kota Malang. Sebelumnya mengajar di jurusan apa, Pak? Malah jurusan ya, jujur ya. Iya. Malah dulu saya nggak punya basic mengajar. Dan fun fact-nya adalah saya cuman anggaplah kayak Jawanya itu bondo suka ngomong di depan kelas. Public speaking lah. Public speaking, suka banget. Jadi apapun tugas dari guru-guru kayak praktek dan presentasi, itu saya lebih suka ngomong di depan kelas. Kayak saya malah lebih suka ada anak yang bertanya lebih banyak pada saya. Teman-teman tak ajak tanya itu malah saya lebih suka. Karena apa ya? Saya meniru dari almarhum bapak saya. Itu beliau kepala sekolah dan suka apa ya? Berani ngomong sama orang-orang atasan terkait presentasi. Nah, dari situ saya termotivasi untuk bisa ngomong di depan kelas. Nah, dari itulah saya mulai berani dan lumayan enjoy ngomong di depan kelas. Meskipun intinya saya tuh introvert sebenarnya. Introvert ya. Saya lebih suka di dalam kamar seharian malah. Sosok guru yang introvert. Introvert sebenarnya. Sebenarnya Pak ya, introvert gitu kalau mengajarkan pasti orang itu kayak ada yang biasanya itu demam panggung gitu ya Pak ya. Pasti. Pernah nggak sih Pak? Apalagi Pak Agung sendiri itu introvert ya. Ya, betul introvert saya. Nggak pernah Pak kayak deg-degan dalam mengajar terus aku kok bakalan ngajari kayak apa gitu, nggak pernah Pak? Malah sering sih. Setiap hari itu saya nervous karena takutnya tuh apakah saya bisa ngomong sama anak-anak, terus apakah yang saya omongkan bakalan lancar atau saya malah kebanyakan deg-degan. Itu sering. Cuman alhamdulillah karena saya udah tanya-tanya ke guru-guru terkait cara ngajarnya gimana, anak-anak itu gimana, dan cara ngajar itu nggak selalu ngomong di kelas, praktek. Nah, praktek itu yang saya suka. Jadi anak-anak tak ajar nggak hanya teori, praktek. Jadi prakteknya itu tak maksimal kan. Saya jarang ngomong tapi saya sering praktek. Itu intinya. Jadi anak-anak sering tak ajak praktek ya di luar kelas, di dalam kelas, dan terutama dari yang saya pelajari itu ada cara-cara yang buat anak-anak itu enjoy. Dan saya juga enjoy itu kayak tak tambahkan game, tak tambahkan fun-nya gimana, terus bagaimana anak itu biar berani debat. Ya, debat ini yang penting karena biar anak-anak itu bisa berani sedikit tentang public speaking. Itu. Berani menjawab juga termasuk. Betul itu. Berani. Soalnya itu biasanya itu ada anak itu yang disuruh angkat tangan aja itu udah nggak mau. Nah. Apalagi disuruh jawab pasti dia mikir itu. Waduh, salah rek. Nah. Itu kan pasti ada yang kayak gitu kan, Pak. Pastilah. Soalnya saya sendiri ini, Pak ya. Biasanya itu kayak melihat dari semua teman-teman itu nggak ada yang angkat tangan disuruh jawab ini tuh, nggak ada yang mau angkat tangan. Biasanya itu ada yang guru sampai bilang gini, mosok takut digigit atau takut diapain gitu. Padahal apa susahnya sih menjawab meskipun salah atau itu benar, itu bakalan diterima jawaban itu. Biasanya kan ada yang kayak gitu kan, Pak ya. Tapi yang dari penting sekian itu anak-anak, banyak, yang penting anak-anak tuh tak potong ya. ya nggak apa, lanjut. Yang penting itu anak-anak tuh berani ngomong dulu aja. Karena basic anak-anak nanti itu harus berani ngomong sama atasannya, teman kerjanya itu harus berani ngomong. Itu sih intinya harusnya. Tapi dari sekian banyak kita berbincang nih Pak ya, saya juga belum tahu Pak jurusan Pak Agung yang diajar itu jurusan apa. Oh iya, saya juga lupa ini kenapa ini. Oke, jurusan saya dulu itu di S1 itu desain produk industri. Desain produk industri itu sebenarnya sama dengan DKV, sesuai dengan saya ajarkan di sekolah SMK. Ya. Cuman bedanya itu mereka fokus ke produknya. Oh, yang dihasilkan gitu ya Pak? Ya betul. Jadi dari ukuran bendanya seperti apa, terus produk itu dibuat dari limbah apa, pengolahannya gimana itu termasuk dalam desain produk industri itu. Yang intinya untuk industri lah sebenarnya gitu. Ngomong-ngomong dari S1 nih Pak ya. Betul. Pak Agung sendiri itu mengajar di SMK ini udah lama atau sebelumnya udah pernah mengajar namun nggak di SMK gitu Pak?
Saya gak pernah ngajar, cuman baru ngajar di SMK itu alhamdulillah udah dapat 1,5 tahun. Jadi alhamdulillah sudah banyak basic yang saya ambil, dan ya tadi yang deg-degan pun masih ada, cuman nggak terlalu banyak seperti saat saya baru masuk. Gitu. Ya ditambahi sama support dari guru-guru, teman-teman dari karyawan, itu juga membantu saya dalam nggak terlalu deg-degan gitu loh. Hanya gitu. Nah teman-teman, jangan-jangan Pak Agung sendiri ini adalah kaum Genji yang mengajar Genji juga, bener gak sih Pak? Betul, 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 Nah, betul. menurut Pak Agung sendiri ya, Pak Agung Genji, ngajar itu Genji. Kira-kira hal atau sikap yang disukai oleh murid tuh gimana sih Pak kalau menurut Pak Agung sendiri? Ada dua tipe yang saya pelajari di sekolah itu kan. Pertama itu ada anak yang harus saya ajarkan sesuai dengan jurusan. Dan kedua, ada anak yang harus saya ajari sesuai dengan tujuannya. Beda nih, Beda-beda. sesuai jurusan sama kebutuhan. Nah, Iya. pasti jurusan itu sesuai dengan yang kita ajarkan. Cuman beda cara. Oke. Nah, terus yang kebutuhannya adalah dia harus bisa bisa sampai ke tempat kerja. Caranya apa? Saya ajarkan bagaimana dia membuat CV, bagaimana lamaran kerja seperti apa. Terus saat wawancara pun itu harus gimana, itu kebutuhan mereka. Yang sayangnya itu nggak diajarkan di sekolah, sayang sekali. Kebanyakan kayak sekolah yang bukan tak lihat ya, cuman yang saya amati dari tak teliti itu kebanyakan nggak mengajarkan seperti itu, sayangnya. Produktif nih Pak ya. Betul. Akhirnya anak-anak yang setelah keluar itu mau kemana bingung. Emang ada yang sekolah-sekolah itu yang fokusnya, oh anak ini difokuskan ke kuliah, kerja, tapi nggak ke basicnya dulu, CV-nya, lamaran kerja, wawancara, nggak ada. Nah, yang pertama tadi itu jurusan pasti penting karena apa? Yang akan dia kompetensikan di tempat kerja. Yang dilakukan lah Pak istilahnya. Betul. Cuman nggak mesti satu kelas itu kan nggak mesti semua jurusan. Iya. Nah, pasti ada hal-hal yang mereka masuk jurusan, ada hal-hal yang mereka membuat nggak masuk jurusan. Ada yang malah kerjanya itu salah jurusan. Berarti Ada. semisal ya jurusan di kafe kerjanya di bagian kak bengkel gitu ada Pak? Ada malah teman saya itu dia jurusan DKV, malah dia bekerja jadi chef. Ada. Beda karena mungkin karena ekonomi ya. Karena kita lihat ekonomi kita mungkin lumayan susah. Ya Jadi untuk tahun ini ya Pak iya, ya. untuk tahun ini jadi ya terpaksa sih sebenarnya anak-anak itu. Jadi jurusan juga butuh, cuman sayangnya untuk tahun ini itu jurusan nggak terlalu semua diajarkan, hanya beberapa aja kan. Maka dari itu saya juga ngajar itu nggak semua kelas, nggak, maksudnya nggak semua anak, tapi anak-anak yang emang suka dan butuh. Yang lain cuman saya ajarikan basic dan middle aja, dan yang lain itu sampai advance ke anak-anak yang emang suka. Ya emang jurusannya seperti DKV itu ke arah ilustrator, animator, desain grafis, 3D painter, itu juga butuh. Begitu sih. Kalau dilihat sendiri nih ya, Pak Agung ini adalah sosok guru Genji yang sangat asik. Nah, kira-kira tipe metode mengajarnya Pak Agung, sedangkan Pak Agung kan Genji, yang diajar itu juga Genji. Betul. Kira-kira metode mengajar yang menurut Pak Agung asik itu dengan cara gimana sih Pak? Atau yang mungkin udah diterapin oleh Pak Agung sendiri, atau dari sudut pandang Pak Agung melihat orang lain gitu? Awalan saya ngajar pun sebenarnya saya juga lihat guru lain ya, cara ngajarnya gimana, terus penyampaiannya gimana. Dan ternyata saya lihat itu kebanyakan guru-guru pakai PPT. Ngajari pakai PPT, anak-anak dikasih tugas, sudah. Terus kadang ada yang ditinggal gitu. Cuman saya mengambil titik telahnya tuh mereka nggak dekat sama anak-anak. Nah, itulah yang saya buat. Jadi dalam metode saya ngajar itu ada dua sih sebenarnya. Ada yang pakai biasa, yaitu pakai yang ngajar teori, terus ada juga yang pakai game. Nah, game ini sebenarnya tak acu dari jurusan S2 saya. Jadi gamenya itu tentang bagaimana kita tuh harus tahu dulu basicnya. Terus kita game itu buat anak-anak tuh biar ngerti, oh game ini tuh tentang ini. Misal, tak kasih contoh. Ada game di mana itu saya membuat 4 tim dalam satu kelas. Nah, 4 tim itu mungkin jumlahnya harus seimbang atau enggak, yang penting semua dapat tim. Nah, 4 tim itu hanya saya perbolehkan jawab yes dan no. Dari apa? Dari 8 pernyataan saya. Nah, gamenya di mana Pak? Gamenya di poinnya. Misal
saya sebut tim A B C D ya. Ya, Nah, misal ABCD. tim A dan tim B jawab yes. C D jawab no. Semua dapat 1 poin. Nah, poinnya pasti berbeda-beda. Setiap tim yang jawabnya sama atau beda. Nah, mereka nggak boleh berpikir pernyataan saya itu benar dan enggak. Kok bisa itu, Pak? Nah, karena mereka harus berpikir bagaimana tim lain itu menjawab, bukan pernyataan saya. Gitu. Jadi misal, tak kasih pernyataan itu, desain grafis bukanlah animasi. Nah, anak-anak pasti ada yang yes dan no. Nggak salah. Alasan mereka, Pak. Alasan mereka, karena apa? Mereka mengincar poin, bukan bener apa enggak. Iya. Gitu. Berarti masih masuk ke dalam pembelajaran nih, Pak. Masuk, karena mereka harus tahu nalar mereka itu bener apa enggak. Sebenarnya gitu. Saya sendiri, Pak ya. Pernah sih, Pak ya. Pernah ya, itu diajar itu oleh sosok guru itu kesukaannya cuma masuk ngasih catatan tugas. Terus di mana titik neranginnya itu, Pak? Apalagi kalau kayak kaum Genji kan mungkin dia udah malas buat membaca, apalagi sekarang kan teknologi udah pakai gadget. Betul. Ya itu pokok HP ya, Pak ya, handphone itu mungkin dia pasti malas untuk mencatat mungkin dia karena terpaksa bisa ya, Pak ya. Betul. Mungkin untuk membacanya itu mungkin dia itu agak males. Gak semua orang kan juga sama, Pak ya. Kalau dari Pak Agung sendiri ya, Pak ya, kira-kira untuk penyampaian materi itu bagaimana, Pak, yang gampang diterima oleh siswa, yang pasti bisa diingat oleh siswa itu, Pak? Yang gampang itu saya pernah buat mungkin bukan game ya, game mungkin ada, mungkin saya bahas yang pertama dulu basicnya. Iya. Itu saya buat anak-anak itu harus tahu dari apa yang saya baca. Jadi intinya gini, anak-anak harus belajar di depan sendiri sama teman-teman nih, ngomong itu basicnya apa. Misal dari Microsoft Word itu fungsinya apa. Nah itu biasanya basic, tak buat basic. Nah untuk yang game itu kadang anak-anak tak buat tahu tool-toolnya Microsoft Word itu dari game object. Jadi ada game object yang saya buat itu mereka membuat kotak, cuman masih ada sisa satu shape yang masih tertinggal. Nah itu yang saya buat mereka buat game. Caranya gimana? Haruskah diperbesar, diperkecil, di zoom, terserah. Yang penting kena itu. Nah dari sana mereka bisa mengulik sendiri. Oh toolnya gini. Terus kalau ada yang gak bisa minta tolong ke saya. Jadi guru itu sebenarnya untuk mengajar itu setidaknya stay tapi bukan stay dalam diam ya. Iya. Stay itu Memantau gitu, Pak. memantau, betul itu. Mantau itu biar apa? Biar gurunya tuh tahu. Oh, anak-anak itu levelnya segini. Yang ini levelnya segini. Nah, dari sana bisa diukur. Oh, anak-anak ini sampai level 2 aja satu kelas. Oke, berarti guru-gurunya harus ngajar di level 2. Level 1 berarti anak-anak ngulang lagi, bosan lagi. Gitu. Terus saya agak sensitif dengan kata jam kos sebenarnya. Cuman kalau kata guru-guru kan jam kos kan, Pak jangan jam kos karena nanti males. Nah, tapi saya opposite dengan itu. Karena apa? Jam kos itu bisa dibuat berapa hal. Dari pendekatan anak, pendekatan bagaimana mereka belajar. Terus misalkan anak-anak itu belum mengerjakan apa-apa, kita beri waktu. Kenapa? Anak-anak itu belum saatnya merasakan apa yang kita rasakan, gitu. Jam kos itu sebenarnya faktanya itu perlu buat anak-anak. Buat apa? Biar kita tahu, oh kamu gini tali, Dok. Masalahmu gini. Oh ya gini. Biar anak itu terbuka. Kan kita sebagai orang tua kedua harus tahu curhatan anak seperti apa. Iya. Biar kita tuh anak itu biar mikir kita tuh tempat yang nyaman. Nah, udah mikir kita tempat yang nyaman, berarti udah saatnya kita bisa membuat mereka tuh ngerti pelajaran kita. Itu titiknya. Soalnya biasanya kan ada yang siswa yang merasa kayak dikekang banget gitu. Nah, Pak. itu. Pak, aku guru iki koyo tegas ngene-ngene iki tapi ya bisa sampean enak dadi aku iso ngrungokno. Nah, iku. Pak Iku Agung asik. sebenarnya. Akhirnya ngono. Nah, terus sesuai kebutuhan mereka juga, saya pernah juga ngasih CV itu seperti apa. CV yang buat seperti pakai CV ATS, lamaran kerja itu tatanya seperti ini. Ngomong sama HRD itu apa, dan tak jelaskan HRD itu sebenarnya apa, Human Resource Development itu apa dalam sebuah kantor. Terus harus tahu di kantor itu sebenarnya ada orang yang punya muka 2, muka 1, muka 3. Itu mereka harus tahu. Karena apa? Kita nggak bisa menerkan-rekan anak itu mau kuliah apa kerja.
Kita nggak bisa melulu nyuruh anak itu kuliah, nggak bisa. Pasti sesuai kemampuan dan Betul. kemauan. Betul itu. Ada yang, Pak, saya mau kerja aja, mau bantu orang tua. Oke, silakan. Gitu. Karena yang kewajiban mereka adalah 12 tahun itu. Gitu. Belajar sekolah. Betul. Dan menurut saya Pak Agung ini orangnya asik, apalagi kalau mengajar ya Pak ya, dengan metode yang seperti itu. Kira-kira nih Pak ya, emang nggak ada Pak anak yang kayak istilahnya itu kayak, wah Pak Agung ini asik, lapo melok pelajaran nih, kau saya kayak diremain gitu loh Pak, mentang-mentang Pak Agung itu asik, orangnya sabar, kayak buat pembelajaran itu males-malesan gitu, apa pernah ada sih Pak? Pernah, sering. Sering malah. Sering. Dan itu pas saya temukan di jam kos. Nah, di jam kos itu saya temukan itu, saya cari buat dia, tak debat kan gimana, tak pakai argumen dia. Lah misalkan kamu malas, nah berarti kamu harusnya nggak sekolah dong, gitu. Nah berarti kan kamu juga butuh sekolah, harus tahu malasnya gimana. Nah terus lah misalkan kamu nggak sekolah, chance kamu untuk kuliah itu kecil sekali. Karena apa? Kebutuhanmu kurang, pengetahuanmu kurang, gitu loh. Emang ada SMP, SD ngajari kamu buat CV, ada tuh. Nah, terus misalkan kamu bisa dapat CV, kamu ada change dan relasi di mana? Di sana saya ajarkan relasi, terus CV, kerja seperti apa, mereka baru ngeh. Dan ngehnya mereka itu, buat mereka itu malah giat. Giat dalam apa? Faktanya malah mereka giat bukan di pelajaran saya, tapi apa yang saya sampaikan. Di luar jurusan saya ya. Misal saya ajarkan tentang bagaimana manage uang, manage waktu, terus CV dan lain sebagainya. Dipakai semua. Dipakai semuanya, malah yang jurusan saya malah jarang gitu. Merasa berhasil menjadi sosok guru. Iya, cuman nggak dalam jurusannya sendiri gitu. Ini pesan buat guru-guru yang sedikit kurang asik nih Pak ya. Iya. Asik aja bisa Pak ya. Iya. Apalagi kaum Gen Z itu butuh kayak pendekatan seperti Betul. kayak gini tadi tuh Pak ya. Kalau mungkin kalau dikekang itu menurutku ya kayak kita itu kaum Gen Z itu kan merasa gampang tersakiti kan Pak ya. Betul. Biasanya anak zaman sekarang itu nyebutnya itu kid hurt. Kid hurt, waduh kid hurt. So Inggris. So Inggris sama kayak. Tadi mending asik tapi kita juga paham. Bisa membedain antara waktu sama pembelajaran juga. Betul. Bisa bedain. Dan menurut Pak Agung sendiri pernah gak sih Pak kayak merasa gagal dalam hal mengajar selama mengajar di SMK? Di SMK pernah gagal. Pernah gagal itu saat saya itu pas UAS ya, lihat anak-anak itu nilainya anjlok, dan soalnya itu saat itu saya mohon maaf ya, mungkin saya ada kesalahan. Saya ngasih nggak sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Nah itu yang buat saya itu bisa gagal, karena tak kayak gini salah berarti arah-arah. Terus ada lagi saat misalnya saya tuh pas saya ngajar anak, tapi saya lupa untuk mengajarkan yang penting, apa itu CV sama lamaran kerja. Akhirnya dia pas lulus itu dia bingung kemana, cari-cari nggak ada, terus tanya-tanya ke orang tua juga nggak ketemu. Nah itu titik bagaimana saya tuh sangat misal. Karena apa? Saya nggak bisa membuat anak-anak itu tenang gitu. Jadi saya aku tadi opo sih sebenarnya, kok iso gak ngkei sing hal nyaman gitu loh. Aku sing iso kerja kok gak ngkei iso wong kerja ngono loh. Jadi itu titik terendah saya dulu ya. Akhirnya buat saya itu termotivasi untuk arek sebelum akhir tengah-tengah wis tak kayak CV, tak kayak iki, ben arek ku minimal apa ya, confident lah. Ambil HRD gitu. Minimal itu dulu biar mereka itu gampang nyari kerja di mana. Dan jujur itu pas di SMK tuh masih banyak anak yang minim dengan komputer. HP sangat bagus, cuman komputer itu malah kurang. Padahal komputer itu penting buat kerja. Apalagi di jurusan kayak di kafe ya Pak. Nah di kafe pasti banget. Nah anak-anak itu bahkan ada yang belum tahu apa itu extract file. Nah itu penting banget itu. Mengekstrak itu belum tahu. Nah, belum tahu. Akhirnya waduh kok miris sekali ya. Terus tak lihat rekodnya di belakang itu, mereka memang belum diajarkan sama sekali. Akhirnya tak tambahkannya di jam kos itu. Nah itu fungsi dari jam kos. Nggak bisa kita ngomong jam kos itu wah gak ada arek malas, nggak bisa. Jam kos itu bisa berguna tergantung dari gurunya sendiri, bagaimana ngomongnya, ngaturnya dalam jam kosnya. Betul. Jadi kita nggak kembali lagi ke awal, pengaturan manajemen waktu itu nggak hanya ke siswa, ke guru juga harus tahu gitu. Biasanya kan ada jam kos yang jam kos langsung ditinggalkan Pak ya. Nah itu bukan sebenarnya malah buat pendekatan atau kayak
wawancara antar empat mata gitu Pak ya. Betul gitu. Nggak dibuat untuk mendekat sama anak siswa lah gitu loh. Itu emannya sih. Karena mungkin dari statement zaman dulu ya, jam kos itu nggak boleh. Jadi anak-anak itu strict harus strict sampai kampus masih kena ospek ya. Terus masih kena skripsi, mereka langsung down. Ya, dan beberapa ada yang mungkin mentalnya lemah ya. Jadi ya gitulah ya. Mungkin ada beberapa berita seperti itu. Itu yang sebenarnya saya sesali. Mungkin apakah saya bisa untuk mengubah anak itu biar jadi lebih baik gitu loh, dengan yang cara ajarkan. Terus nanti end up-nya apakah mereka bisa dapat kerjaan, minimal itu dulu. Kalau mereka dapat kerjaan dan mereka pun bilang terima kasih Pak saya dapat kerjaan, itu cuma bonus saja kepada saya. Alhamdulillah wis, itu kejauhan kamu itu wis, itu sudah buat saya lega. Minimal anak-anak di SMK tuh sesuai dengan apa yang mereka juruskan, meskipun nggak terlalu lah, nggak apa-apa, Masih ada kelebihannya sedikit lah ya gitu. Saya lihat anak-anak sekarang itu sebenarnya mereka ada yang setengah memikirkan jurusan, ada yang setengah memikirkan kerjaan. Itu. Jadi dua itu tuh yang tak jadikan basic dalam mengajar. ya. Pikirannya anak SMK kan memang gitu Pak ya, lulus langsung kerja, Ya. nggak ada yang lain kan mesti Iya Pak. gitu. Terus misalkan ada siswa itu dia berusaha banget buat ngatur waktu dan bantu orang tuanya, tak belani. Bagus dia. Kenapa? Kita nggak bisa ngomong anak-anak itu, Pak, Bu, saya bantu orang tua gini kerja, malah dilarang, nggak boleh. Kenapa? Apalagi hal positif. Betul. Itu bantu orang tua bagus, itu pelajaran itu malah. Jadi harusnya bukan dilarang tapi didukung. Caranya gimana? Dikei carane yo opo, ngatur waktu carane yo opo. Terus misalkan golek relasiku yo opo. Nah, sebenarnya relasi itu masuknya manajemen ya. Cuman kita tahu kan wajib untuk ngomong ke anak-anak. Karena apa? Kerjaan itu di zaman sekarang itu butuh relasi sangat, apapun itu. Pengalaman juga ya Pak. Betul, pengalaman, skill, relasi penting. Apakah nilai nggak penting? Penting juga. Kenapa? Kita harus tahu ilmunya apa, dasarannya apa, basicnya apa gitu. Nggak moro-moro tanpa skill, tanpa apa mlebu. Bisa mlebu tapi gak ngerti kejone wis tepar we. Lain. Lain iku. Dintekno mbek senior ngono lho. Akhirnya entek. Itu. Emangnya anak-anak sih di situ sih sebenarnya. Itu yang saya sayangkan. Nah, kira-kira ya kan jarang ada Pak ya kayak sistem guru yang mengajar seperti Pak Agung ini. Nah, Pak Agung itu awalnya kok bisa sih Pak kayak aku tak ngajar dengan metode kayak gini tuh awalnya bagaimana Pak? Saya observasi dulu ke guru-guru semua. Jadi pas saya pertama kali masuk, saya agak nakal ya. Saya nggak langsung ngajar. Dugal ya. Saya nggak langsung ngajar, tapi saya observasi ke semua guru. Jadi saya jalan-jalan ya kemarin. Saya jalan-jalan ke semua kelas. Itu liatin bagaimana guru ngajar, anak-anak itu aktivitas gimana. Terus pas jam kos pun itu saya jalan-jalan itu, kenapa saya ngomong sama anak-anak lain. Dok, ya apa kerjane? Pelajaran ya apa? Jam kos tak? Ya Pak, jam kos gurunya ninggal. Terus ya apa? Praktek kah? Enggak Pak, ditinggal toh. Oh alah ya wis. Kadang saya tinggal tempat tak buat referensi, tak buat apa, terus ada yang tamungin. Dok ya apa? Enak dah. Apa pelajaran nih? Kayak saya berusaha jadi teman mereka. Nah, kalau jadi teman mereka bakal terbuka. Asik ya Pak. Itu. Nah, akhirnya referensi itu yang buat saya itu jadi basic dari saya ngajar. Oh, arek-arek iki berarti gak gelem ditinggal. Masih rame, ojo ditinggal. Kenapa? Mereka bakal nggak tahu caranya gimana tiba-tiba. Harus cari gurunya. Iya. Temannya nggak mungkin bisa. Kalaupun ada yang bisa, mereka pelit. Gitu. Akhirnya guru tuh harus stay di sana. Terus pasti anak-anak minta jam kos harus tahu dulu jamnya gimana. Apakah materinya sudah selesai apa enggak? Kalau saya tuh selesai kedua materinya, kasih satu tugas saja, tak jam koskan. Biar apa? Mereka biar ada waktu buat mencerna pemikirannya. Ice breaking lah. Ice breakingnya, jadi gitu. Jadi biar tenang sedikit, atau mungkin ada yang mau menjaga tugas lain, nggak apa. Tugas lain guru lain, biar mereka aman, nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Soalnya saya hitung-hitung, anak-anak itu sudah terlalu overthinking sama tugas lain daripada tugas saya. Akhirnya saya buat peraturan seperti itu. Tapi ada juga Pak yang guru kayak misal sekarang ini jam pelajaran ini ya, kita itu mengerjakan itu pelajaran lain. Biasanya itu ada yang guru nggak terima gitu Pak. Kira-kira kalau dalam Pak Agung sendiri gitu ya Pak ya, menyikapinya itu bagaimana Pak? Menyikapi guru yang nggak terima dengan apa yang saya ajarkan ya.
ya saya bilang ya wis gitu loh, ini pelajaran saya. Misalkan jenengan mau ngajar gantikan saya monggo gitu loh, yang penting yang style saya seperti ini ya udah gitu loh. Jenengan juga beda jurusan sama saya, dan kalaupun sama usia jenengan beda sama saya gitu. Genzi. Betul. Kalaupun musuh saya Genzi, harusnya lebih mengerti siswa daripada saya. Iya. Gitu. Itu sih intinya sebenarnya. Kadang di atas saya lebih tepatnya, milenial itu apa ya, ngotot, Pak, saya ojo jam kos harus ditani ini. Bu, Pak, anak-anak itu butuh proses gitu loh. Karena mereka itu nggak seperti kita dulu. Zaman berubah, manusia juga berubah. Mikirnya gimana juga berubah. Mereka pakai HP, ya buat apa? Ada yang buat main game, ada. Buat apa? Refreshing dulu. Ada yang pakai buat cari referensi, ada. Karena HP itu sebenarnya memang sudah sebagai jiwa raga siswa ya. Nah, terus ada juga yang sebagai satu-satunya media buat mereka belajar. Karena kita harus tahu semua siswa tuh nggak ada yang kita bisa setarakan. Semua itu pasti beda. Pasti beda dari jenjang kehidupannya, lingkungannya seperti apa, terus apa yang mereka hadapi, itu kita harus tahu juga. Harus kita ukur. Makanya kan ada tipe siswa itu yang low, middle, dan high. Dan high itu bertugas untuk mengajari siswa. Tapi sayangnya ada high yang nggak mau mengajari temannya sendiri. Nah, tugasnya guru apa? Mencari anak yang memang satu geng, ya, itu untuk mengajari teman-temannya. Kadang kan ada yang pelit mentang-mentang sok pinter gitu. Nah, itu. Wah, kon iso dhewe ngono golek di Google. Nah, itu sebenarnya harus dikoleksi sama gurunya. Asine yo, kamu iso ngajari enak le, dulu. Mek diluk tok Google itu golek angel, kudu nggawe wifi. Kon gune paketan nah, enggak kan nah gitu. Jadi anak itu harus diberi apa ya? Realita gitu. Agak tegas ya, tapi itu harus dilakukan sama anak-anak ke umuran SMK SMA. Karena mereka harus tahu dulu sebelum masuk ke realita. Takutnya seperti yang kita kenakan beberapa tahun kemarin, itu banyak yang pekerja yang bingung kerja di mana, buat CV gimana, kadang nggak tahu ngupload CV dan lamanya gimana. Aku sayang sekali. Covid nih ya. Covid akhirnya kan, terus kena Covid malah banyak yang PHK. Saya nggak bisa mengatakan atau bicara ke pemerintah ya. Malah pemerintah malah bicara panjang, nggak boleh. Jadi saya hanya bisa ngomong untuk anak-anak itu bersiap aja. Itu training dulu lah di sekolah gitu. Kita belum tahu untuk kedepannya lagi kan. Minimal kita harus tahu basic kita seperti apa, terus kita harus punya jejekan lah. Kelebihan juga buat di kerjaan gitu. Selain dari ngajarnya guru. Asik. Itu fungsinya jam kos ya sebetulnya. Tapi pernah gak sih Pak kayak Pak Agung itu kayak diomongin sama seorang guru atau siswa kayak wong iki lho guru iki lho jam kos tok, emangnya iso arek-arek masuk materi gitu, pernah gak sih Pak? Oh sering saya. Sering saya. Tapi gak kena mental atau kid hurt gitu Pak ya? Enggak, saya malah jadi semangat malah oh ini tak oke, berarti tak tunjukkan, monggo Bu, lek jenengan mau ngajar silakan gitu. Terus tak buat praktek anak-anak tuh bisa semua alhamdulillah. Dari apa yang saya ajarkan gitu. Ngerti. Nilainya bagus semua. Ya meskipun nggak semuanya sih, cuman rata-rata sudah bagus semua gitu. Kalaupun ada yang ngomong gitu, ya udah itu perspektif mereka. Saya nggak mau ikut mikir karena yang bekerja saya bukan mereka. Mereka punya cara sendiri, saya juga punya cara sendiri. Gitu. Jadi kita beda-beda nih. Jadi guru itu pun nggak boleh sama dengan yang lain. Pasti itu Pak. Gitu. Nah ini yang dalam stereotip kerjaan. Ada seorang yang sok-sok senior membuat juniornya tuh harus jadi salah satu dari mereka. Itu nggak boleh. Penerus gitu ya. Penerus nggak boleh. Junior memang meniru, memang melihat, memang belajar, tapi nggak harus jadi basicnya mereka. Harus tahu punya basic sendiri. Karena perkembangan itu pasti berbeda-beda. Mosok Nokia, aku nggak Nokia terus kan nggak mungkin. Pasti iPhone, ya, terus Tecno, Samsung, pasti beda-beda. Gak mesti HP Asia atau nggak mungkin. Bosen, HP Asia ini toh, game ulet ini kan yo. Makanya kan bosen. Makanya akhirnya seiring berjalannya zaman harus beda-beda.
itu yang dibuat sama guru sekarang harusnya gitu. Berarti Pak Agung sendiri tetap berpegang teguh Pak ya, Betul. bahwa guru itu tetap harus asik, jangan sampai guru itu sangat ngekang, apalagi yang diajar itu di kalangan SMK yang anaknya memang keras ataupun di kaum Gen Z. Mungkin kalau kita perbincangan lebih panjang lagi tuh lama Pak ya. Sangat-sangat lama ya. Mungkin bisa di lain waktu atau di lain episode. Tapi jangan lupa tetap pantengin channelnya Ruang Ajar, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Malang Creative Center yang telah memberikan tempat yang sangat nyaman untuk kita podcast pada kali ini. Selamat. Sekian dari saya Leo Putra Dwi Arta, dan Agung Budiwono. sekian, terima kasih, see you and bye bye.